Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mustanilo SESY ME selaku dosen mata kuliah Ekonometrika serta kawan-kawanku 4 terbangan syariah B yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Intan Permatasari, Hasanah Horiri, Neta Sinta Fernanda, Lauza Afida, dan saya sendiri Kiki Askia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai heteroskedastisitas. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai konsep dari heteroskedastisitas, di mana rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama itu ada konsep heteroskedastisitas, kemudian ada konsekuensi heteroskedastisitas, kemudian ada asumsi heteroskedastisitas, deteksi heteroskedastisitas, serta perbaikan dari heteroskedastisitas. Materi yang pertama mengenai konsep dari heteroskedastisitas. Kondisi autokorelasi sering terjadi karena penggunaan data time series, sedangkan heteroskedastisitas sering terjadi dalam penggunaan data cross section. Akan tetapi bukan berarti data time series dapat terhindar dari permasalahan ini. Data dengan fluktuasi yang tinggi juga cenderung memiliki rata-rata dan varian yang tidak konstan, sehingga dapat memiliki heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas mengakibatkan estimasi OLS tidak menghasilkan estimator yang base linear unbiased estimator atau BLUE, tetapi hanya menghasilkan estimator yang linear unbiased estimator. Heteroskedastisitas ini mengakibatkan varian menjadi tidak minimum atau varian memiliki sifat seperti variabel, sehingga adanya heteroskedastisitas ini membuat model menjadi tidak efisien. Secara formal, kondisi heteroskedastisitas ini ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Menurut Gujarati, terdapat beberapa alasan mengenai keberadaan heteroskedastisitas dalam suatu model. Itu yang pertama ada situasi error learning models. Kondisi error learning models ini maksudnya bahwa tingkat kesalahan akan semakin menurun seiring dengan waktu. Misalnya, penggunaan teknologi dalam kegiatan produksi akan mampu mengurangi tingkat kesalahan dalam proses produksi. Kemudian ada peningkatan pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan pada data pendapatan individu atau masyarakat mengakibatkan data-data pendapatan atau jenis-jenis pendapatan juga mengalami peningkatan dan memiliki variasi yang relatif tinggi. Kemudian ada pengambilan data. Teknik pengambilan data yang semakin berkembang dan maju serta penggunaan berbagai teknologi pendukung memberikan hasil positif terhadap kualitas data yang digunakan. Lalu yang keempat ada keberadaan outlier. Outlier ini merupakan kondisi data yang menyimpang dari rata-rata hitung. Data outlier dapat mengakibatkan kualitas data menjadi menurun, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang tidak valid serta memiliki standar error yang relatif besar. Lalu yang terakhir ada kesalahan spesifikasi. Pembentukan model yang tidak sesuai seperti pemilihan variabel yang tidak tepat dapat menghasilkan model menjadi tidak valid. Kemudian keadaan heteroskedastisitas dapat mengakibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu ada taksiran variansi parameter regresi yang diperoleh dari OLS tetap memenuhi persyaratan tidak bias. Kemudian yang kedua, variasi yang diperoleh itu tidak efisien, artinya cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan variasi yang terkecil. Kecenderungan semakin membesarnya variansi tersebut akan mengakibatkan uji hipotesis yang akan dilakukan tidak memberikan hasil yang baik atau tidak valid. Dengan demikian, model perlu diperbaiki terlebih dahulu agar pengaruh heteroskedastisitas hilang. Nama saya Hasanah Horiri, NIM 1917202065. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan kondisi kaitan dengan nilai residual dalam metode yang memiliki sifat tidak minimum dan berubah sepanjang waktu atau observasi. Jika suatu model mengalami permasalahan heteroskedastisitas, hal ini bukanlah masalah yang serius, karena residual bukanlah faktor yang diperhitungkan dalam menghasilkan atau menghitung koefisien parameter. Sehingga walaupun terjadi heteroskedastisitas, koefisien parameter tidak menjadi bias dan konsisten, namun tidak efisien.
Selanjutnya yaitu konsekuensi dari pelanggaran asumsi homoskedastisitas. Ada dua. Yang pertama yaitu penduga atau estimator yang diperoleh tetap memenuhi prasyarat bias. Sifat ketidakbiasaan ini tidak tergantung pada varian galat. Jika dalam model regresi ada heteroskedastisitas, maka kita tetap memperoleh nilai parameter yang tidak bias, karena sebagai penduga tidak bias tidak memerlukan asumsi bahwa galat harus konstan. Yang kedua yaitu adanya varian penduga yang diperoleh akan menjadi tidak efisien. Artinya penduga tersebut tidak memiliki varian terkecil di antara penduga-penduga tidak bias yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Lauza Afida, NIM 1917202093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi heteroskedastisitas. Pendeteksian ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan antara lain dengan metode grafik atau menggunakan uji statistik. Secara statistik, jika suatu kasus terjadi heteroskedastisitas, maka dapat mengganggu model yang akan diestimasi. Cara mengatasi masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan transformasi data. Untuk itu, diperlukan metode alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan metode kuadrat terkecil tertimbang atau weights least square. Metode weights least square atau WLS merupakan metode alternatif yang dapat mengatasi heteroskedastisitas. Metode WLS sama halnya seperti metode OLS dengan meminimumkan jumlah sisaan, hanya saja pada metode WLS dilakukan pembobotan suatu faktor yang tepat, kemudian baru menggunakan metode OLS terhadap data yang telah diboboti. Selanjutnya, mekanisme kerja WLS yaitu apabila varian-variabel gangguan tidak diketahui, maka untuk menyelesaikan masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan pola heteroskedastisitas itu sendiri. Jika varian-variabel gangguan proporsional terhadap XY, maka model akan dibagi dengan akar XY. Jika varian-variabel gangguan adalah proporsional terhadap XY kuadrat, sehingga model akan dibagi dengan XY. Selain proporsional dengan XY dan XY kuadrat, bisa juga diasumsikan bahwa pola variabel gangguan adalah proporsional terhadap EYI kuadrat, sehingga dibagi dengan EYI. Selanjutnya, permasalahan heteroskedastisitas sebagai akibat dari adanya variabel yang tidak minimum dalam suatu model memberikan konsekuensi kesimpulan menjadi tidak valid. Yang pertama, standar error menjadi bias. Hal ini terjadi karena data dalam model yang cenderung fluktuatif memberikan nilai variasi yang besar. Yang kedua, nilai koefisien parameter masih tidak bias atau unbiased, namun bukan merupakan nilai yang terbaik atau tidak efisien. Yang ketiga, konsekuensi lanjutan dari poin 1, nilai T statistik maupun F statistik tidak dapat ditentukan. Yang keempat, kesimpulan yang diambil menjadi tidak valid. Dalam mengidentifikasi keberadaan heteroskedastisitas, terdapat 4 asumsi yang perlu diketahui berkaitan dengan heteroskedastisitas. YI sama dengan beta 1 plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I plus UI. Yang pertama, varian error adalah proporsional terhadap XI kuadrat. UI kuadrat sama dengan alfa kuadrat XI kuadrat. Yang kedua, varian dari error adalah proporsional terhadap XI. UI kuadrat sama dengan alfa kuadrat XI. Yang ketiga, varian dari error adalah proporsional terhadap kuadrat rata-rata dari Y. UI kuadrat sama dengan alfa kuadrat YI kuadrat. Yang keempat, bentuk transformasi logaritma dari YI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI plus UI. Selanjutnya, beberapa masalah yang mungkin akan terjadi jika kita melakukan perbaikan heteroskedastisitas hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi tersebut, antara lain, yang pertama, jika dalam suatu model memiliki 2 atau lebih variabel bebas, maka dasar apa yang akan kita gunakan untuk dapat memilih salah satu variabel bebas tersebut?
yang akan dijadikan sebagai variabel untuk melakukan transformasi model. Yang kedua, penggunaan transformasi logaritma pada asumsi keempat menjadi tidak dapat dilakukan jika dalam satu variabel terdapat data yang bernilai 0 ataupun negatif. Yang ketiga, penggunaan transformasi akan menghasilkan terjadinya permasalahan spurious correlation. Yang keempat, jika kita tidak mengetahui dengan pasti nilai 0 dan di sisi lain, kita mengestimasi salah satu dari metode-metode tersebut, maka nilai statistik pada uji T, uji F, dan sebagainya akan menghasilkan nilai yang valid jika dan hanya menggunakan data dengan jumlah yang besar. Sehingga ketika hanya menggunakan data yang sedikit atau terbatas, kita perlu berhati-hati mengenai hasil dan interpretasi yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Natasha Fernanda. Di sini akan menjelaskan tutorial cara mendeteksi heteroskedastisitas pada suatu data penelitian dengan menggunakan aplikasi eViews. Di sini contoh kasusnya saya menggunakan data ekonomi Indonesia yaitu PDB, produk domestik bruto, PMA, penanaman modal asing, PMDN yaitu penanaman modal dalam negeri pada periode tahun 2000 sampai 2015. Selanjutnya kita buka aplikasi eViews. Langkah pertama, kita membuat lembar kerja baru atau work file dengan klik file, klik new, selanjutnya klik work file, lalu akan muncul menu seperti berikut. Isikan start date itu dengan tahun awal data, yang kedua end date dengan tahun akhir data, lalu klik OK. Selanjutnya, membuat variabel. Caranya dengan klik object, new object, lalu pada tipe object kita klik yang series, untitled kita ganti menggunakan variabel awal yaitu PDB, klik OK. Untuk variabel selanjutnya dilakukan dengan cara klik kanan, klik copy, dan klik paste. Lalu kita ganti destination dengan variabel kedua yaitu PMA, dan dilakukan sama untuk variabel yang ketiga yaitu PMDN. Setelah selesai membuat variabel, lalu kita isikan data dari ketiga variabel tersebut dengan klik kanan, open, klik as group, lalu akan muncul menu seperti berikut. Lalu kita edit, isikan data sesuai data yang ada di Excel. Selanjutnya melakukan deteksi heteroskedastisitas. Untuk yang langkah pertama, kita melakukan estimasi metode OLS dengan klik quick, klik estimate equation, lalu akan muncul menu equation estimate, lalu isikan data variabel tadi yaitu PDB, C, PMA, PMDN. Setelah itu klik OK. Kemudian akan muncul hasil estimasi tadi. Untuk langkah yang kedua, mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, caranya dengan klik view, pilih yang residual diagnosis, lalu pilih heteroskedasticity test, lalu akan muncul menu heteroskedasticity test, pilih yang white, lalu klik OK. Nah, di sini kita menggunakan data tabel yang paling atas. Cara membacanya, jika probability observasi S-square lebih dari 0,05 itu tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.
Namun sebaliknya, jika probabilitas observasi S-square kurang dari 0,5, maka data penelitian tersebut terjadi heteroskedastisitas. Nah, pada kasus data saya tadi diketahui probabilitas S-square 0,5975 itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian. Ya, perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, NIM 1817202153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbaikan heteroskedastisitas. Ya, perbaikan heteroskedastisitas. Jadi dalam hal ini, metode yang digunakan untuk memperbaiki masalah mengenai heteroskedastisitas ada beberapa cara. Yang pertama itu metode weighted least square atau WLS. Yang kedua metode generalized least square atau GLS. Dan yang terakhir yaitu metode feasible GLS. Untuk masing-masing penjelasan metodenya nanti akan saya jelaskan di part-part selanjutnya. Yang pertama yaitu metode weighted least square atau WLS. Dalam perbaikan heteroskedastisitas menggunakan metode ini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Jadi misalkan kita itu memiliki model persamaan sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar persamaan 11.18. Jika diasumsikan bahwa bisa dilihat pada gambar persamaan 11.19, di mana Hx merupakan fungsi dari variabel penjelas X yang menjelaskan keberadaan heteroskedastisitas. Ketika nilai varian harus positif, maka nilai Hx akan bernilai lebih dari 0 untuk setiap nilai X. Kemudian jika diasumsikan bahwa nilai Hx diketahui, sedangkan nilai parameter θ kuadrat tidak diketahui, namun kita masih tetap dapat mengestimasi model. Selanjutnya, persamaan 11.19 dapat ditulis kembali menjadi bisa dilihat pada gambar persamaan 11.20, di mana notasi XI digunakan untuk menunjukkan variabel bebas untuk observasi ke I, dan HI berubah seiring dengan perubahan observasi. Misalnya, kita mempunyai fungsi sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar persamaan 11.21 dan persamaan 11.22, di mana H income sama dengan income, yaitu nilai varian dari error proporsi terhadap tingkat income. Artinya, jika terjadi kenaikan income, dari saving juga meningkat. Atau jika beta I lebih dari 0, maka ekspektasi saving juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya income. Hal ini dikarenakan karena income itu selalu positif. Jadi nilai varian dari persamaan 11.22 juga akan positif. Standar deviasi dari UI tergantung pada income. Jadi untuk mendapatkan nilai dari persamaan 11.19, tentu saja kita itu harus melakukan estimasi terhadap persamaan 11.18, di mana dalam persamaan tersebut mengandung heteroskedastic error, sehingga perlu ditransformasi supaya menjadi homoskedastic error. Ketika HI merupakan fungsi dari XI, maka U per akar HI diharapkan memiliki ekspektasi zero conditional means terhadap XI. Selanjutnya, ketika var UI XI, lihat pada gambar persamaan 11.23. Selanjutnya, dengan membagi persamaan 11.18 dengan akan diperoleh, bisa dilihat pada gambar persamaan 11.24, atau dapat disederhanakan menjadi, bisa dilihat ya pada gambar persamaan 11.25, maka dengan cara yang sama bisa berubah menjadi, bisa dilihat pada gambar persamaan 11.26. Selanjutnya, persamaan 11.25 atau persamaan 11.26 yang akan diestimasi dengan model OLS, metode OLS. Hasil estimasi terhadap persamaan tersebut akan menghasilkan nilai parameter model yang diasumsikan memiliki residual yang bersifat heteroskedastik robust. Jika kita dapat menemukan bahwa error bergerak proporsional terhadap variabel bebas, misalnya variabel XI, maka kita dapat menjadikan variabel XI sebagai pembobot dalam model.
Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya mengenai metode generalized least square atau GLS. Permasalahan heteroskedastisitas yang terjadi dalam model dapat diperbaiki menggunakan metode GLS. Dalam hal ini digunakan metode White heteroskedasticity consistent coefficient covariance atau metode White-Hatch, yakni dengan melakukan koreksi terhadap standar error dari koefisien regresi. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu dapat dilakukan dengan cara, misalkan kita memiliki model persamaan berikut, bisa dilihat pada slide. Lalu lakukan estimasi menggunakan metode LS, klik which, lalu pilih estimate equation, dan pada kolom equation specification ketikkan YC, X1, X2, XK. Pada bagian option, pilih opsi heteroskedasticity consistent coefficient covariance dan pilih opsi white, kemudian klik OK. Yang selanjutnya, perhatikan nilai-nilai standar error yang dihasilkan dari metode LS dengan white HC pasti akan berbeda, namun memberikan nilai signifikansi yang signifikan pada uji T-nya. Untuk menguji keberadaan heteroskedastisitas, prosedurnya sama seperti metode lainnya, yakni menggunakan F-hitung. Jika diamati, perubahan nilai standar error dengan menggunakan White-Hatch sekitar 1,5 kali dari standar error yang dihasilkan dari metode OLS biasa. Hal ini menunjukkan bahwa heteroskedastisitas bukanlah masalah yang serius dalam model regresi. Metode terakhir yang digunakan dalam perbaikan heteroskedastisitas yaitu metode Feasible GLS. Pada metode sebelumnya, keberadaan heteroskedastisitas diperbaiki dengan cara memodifikasi formula perhitungan varian errors melalui penambahan variabel Hx, yang merupakan fungsi dari variabel penjelas X dan diasumsikan mampu menjelaskan keberadaan heteroskedastisitas. Dalam banyak kasus, kita dapat memodelkan fungsi H dan menggunakan data untuk mengestimasi parameter yang tidak diketahui tersebut. Hasil estimasi terhadap fungsi HI akan memberikan hasil HI aksen. Penggunaan HI aksen daripada HI dalam transformasi GLS akan menghasilkan estimator feasible GLS atau FGLS. Untuk tahapan pengujiannya sendiri, kita dapat melakukan sebagai berikut ya. Misalkan terhadap model, bisa dilihat pada slide modelnya itu seperti apa. Lakukan estimasi terhadap model Y untuk setiap variabel bebasnya, misalkan XI, X2, dan seterusnya, dan dapatkan nilai residual fitted UI aksen. Buat U2 melalui menu Generate Series, lakukan estimasi untuk model berikut dan dapatkan fitted G aksen. Buat eksponensial dari fitted value dari persamaan 11.27, lalu lakukan estimasi terhadap model, bisa dilihat modelnya itu seperti apa di slide, menggunakan WIS dengan memasukkan pembobot 1 per H aksen. Perlu diingat bahwa dalam metode FGLS digunakan nilai sehingga menghasilkan parameter yang Base-Linear Unbiased Estimator atau BLU. Oke, tadi kita kan sudah belajar mengenai heteroskedastisitas, lalu kita bisa ambil kesimpulan ada 5. Yang pertama itu salah satu asumsi penting dalam analisis regresi adalah variansi gangguan acak pada setiap variabel bebas. Homoskedastisitas yaitu di mana variasi data adalah sama pada seluruh pengamatan. Ketidaksamaan dari variasi data inilah yang disebut heteroskedastisitas. Untuk kesimpulan yang kedua mengenai uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Untuk kesimpulan yang ketiga mengenai asumsi homoskedastisitas menyatakan bahwa setiap variansi error dari sekitar rata-rata nolnya itu tidak tergantung pada nilai variabel bebas. Setiap variansi error masih tetap sama
baik untuk variabel bebas, bernilai kecil maupun yang bernilai besar. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk kesimpulan yang keempat, masalah heteroskedastisitas lebih sering muncul pada data cross-section dibandingkan data time series. Menurut Nahrawi dan Usman, beliau menjelaskan bahwa data cross-section sering memunculkan varian error yang heteroskedastisitas. Akan tetapi bukan berarti data time series terhindar dari permasalahan ini ya. Untuk indeks harga saham, inflasi, nilai tukar atau suku bunga seringkali mempunyai varian error yang tidak konstan. Lah untuk kesimpulan yang terakhir, heteroskedastisitas dapat mengakibatkan estimasi tidak menghasilkan estimator yang best linear unbiased estimator atau BLUE, tetapi hanya menghasilkan estimator yang linear unbiased estimator BLUE. Heteroskedastisitas mengakibatkan varian menjadi tidak minimum atau varian memiliki sifat seperti variabel sehingga adanya heteroskedastisitas itu bisa membuat model menjadi tidak efisien secara formal.